Basics, bertemu lagi dengan Miss Riana. Kali ini dalam pembelajaran tematik. Sekarang kita sudah sampai di pembelajaran 5. Oke, silakan buka buku pena 6A kalian. Halaman 116. Oke, muatan pertama adalah muatan IPS. Kita akan belajar mengenai kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke. Kan sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia seringkali mengalami kegagalan ya. Hal ini, kenapa sih masih gagal? Terus gagal. Karena masih bersifat kedaerahan. Apa artinya kedaerahan? Artinya setiap daerah hanya mempertahankan daerahnya sendiri. Jadi berjuang untuk daerahnya sendiri. Tidak peduli dengan daerah lain. Nah, karena seperti itu, jadi kurang kuat perjuangannya. Kondisi tersebut mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Nah, itulah kenapa akhirnya para pejuang bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Jadi, walaupun sudah kita merdeka, tapi tetap harus berjuang ya. Nah, berbagai macam contohnya ada pertempuran Surabaya. Di sini tokohnya Bung Tomo. Dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Nah, tentunya mereka bisa berhasil karena mereka bekerja sama, karena adanya persatuan dan kesatuan. Jadi, di sini yang perlu garis bawahi untuk kalian adalah kerjasama membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Setuju ya? Sama halnya dengan kerjasama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sini ayo berlatih. Apa akibat dari perjuangan yang masih bersifat kedaerahan? Oh ya, akibatnya usaha melawan penjajah masih tetap gagal. Kemudian, apa manfaat kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Manfaatnya, usaha mempertahankan kemerdekaannya berhasil dan Indonesia masih tetap merdeka. Lalu, sebagai seorang pelajar, bagaimana wujud kerjasama yang kamu lakukan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana ya sebagai pelajar? Kalau Miss Riana sebagai guru, Miss Riana berusaha mengajar dengan baik sehingga murid-murid Miss Riana bisa memahami apa yang Miss Riana sampaikan. Kalau sebagai seorang pelajar, menurut Miss Riana kalian bisa melakukan yang terbaik juga dalam hal belajar, menghormati orang tua, dan yang pasti mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu paling penting karena kalian adalah generasi muda. Kalian nanti akan dewasa menjadi pemimpin. Kalau dari sekarang kalian tidak memiliki jiwa persatuan kesatuan, waduh, nanti apa jadinya Indonesia ini kalau semua orangnya cuek, ya, tidak peduli dengan sesama, itu bahaya. Nah, mempertahankan kemerdekaan bukanlah tugas generasi muda seperti dirimu. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jadi katanya, mempertahankan kemerdekaan bukan tugas kalian. Baru saja misalnya menyampaikan, kalian generasi muda. Kalau dari sekarang kalian tidak dipupuk dengan kerjasama, dengan persatuan dan kesatuan, apa jadinya Indonesia lagi? Jadi Miss tidak setuju dengan pernyataan itu. Miss malah setuju bahwa Indonesia berada di tangan kalian. Kalau Miss Riana sekarang sudah tidak muda lagi, tapi Miss Riana belum merasa tua ya. Kalianlah yang nanti akan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Gitu. Selanjutnya, masuk ke SBDP. Mempraktikkan pola lantai tari daerah. Sudah tahu ya. Coba kita lihat yuk. Ini pola lantainya. Ada jawabannya ya. Horizontal pada tari saman. Berasal dari mana? Berasal dari NAD. Nangru Aceh Darussalam. Lalu, pola lantai melingkar pada tari Pakarena. Ya, dia melingkar. Oke, ini kita lewat. Selanjutnya kita sudah sampai di pembelajaran 6. Sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan kesatuan PPKN. Kenapa sih? Apa hubungannya nih persatuan kesatuan dengan pantang menyerah? Nah, menurut kalian usaha para pahlawan dulu itu langsung berhasil atau tidak sih? Benar, tidak. Mereka harus berulang-ulang, mereka harus lagi-lagi dan terus mencoba. Nah, kalau mereka pantang menyerah, apakah menurut kalian kita saat ini akan merdeka? Iya, belum tentu, ya. Jadi, di sini para pahlawan mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja.
Setiap kali mereka mendapat rintangan, mereka berusaha keras, berusaha lebih keras, dan akhirnya sampailah kita di kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah contoh yang bisa kalian lakukan. Giat belajar termasuk contoh sikap pantang menyerah. Pernah nggak kalian mengalami, aduh, aku ulangan di sini masih belum baik. Apakah kalian sudah? Ya udahlah Miss, aku nggak peduli, jelek aja. Tidak kan? Guru juga akan pantang menyerah memberikan kalian remedial teaching atau menjelaskan kembali, lalu memberikan remedial, tugas lainnya. Guru kalian juga berusaha dengan keras. Orang tua kalian, apakah ketika kalian nilainya kurang baik lalu orang tua kalian berkata, udahlah nggak usah sekolah aja? Tidak, Miss yakin tidak. Mereka terus bekerja, mereka terus berusaha supaya bisa membiayai kehidupan kalian, pendidikan, dan lain sebagainya. Apakah orang tua kalian berarti bekerjanya tidak ada rintangan? Pasti ada rintangan. Tapi mereka terus bekerja. Nah, kalian pun bisa mulai dari sekarang dengan cara giat belajar, melakukan tugas dengan baik, membantu orang tua, menghormati orang tua. Jadi, jangan bilang, aduh Miss, aku masih kecil, nggak bisa apa-apa. No. Kalian bisa banyak. Nah, sikap ini juga yang kita teladani di lingkungan sekolah. Nah, contoh sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari. Melengkung garis merah. Giat belajar untuk mendapatkan niat yang baik, meminta bantuan jika mengalami kesulitan, boleh bertanya kepada orang tua, guru, atau teman, membela kebenaran dan keadilan, memperbaiki diri jika ada kekurangan, seperti tadi misalnya nilai ada yang belum baik, nah kita perbaiki, dan menerima saran dari orang lain dengan hati yang terbuka. Misalnya ada teman yang bilang, kamu tuh kayaknya kurang teliti dalam mengerjakan soal ini, kita jangan sakit hati, kita harus mengucapkan, oh baik, terima kasih, aku akan berusaha lagi. Lalu, kita pun bisa memberikan saran kepada teman. Satu syaratnya, dengan cara yang baik dan sopan. Ya. Maksudnya hati terbuka ini adalah kita mau menerima saran. Kita tidak, kalau dikritik, jangan marah. Kalau memang itu benar, kita bisa memperbaiki diri. Nah, oke. Mengapa kita perlu memiliki sikap pantang menyerah? Tentunya supaya bisa mencapai tujuan kita. Kita lewat. Nah, Bahasa Indonesia, menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram, masih sama nih, menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Seperti apa? Nah, seperti apa mengerjakannya? Kalian akan Miss minta mengerjakan latihan soal dengan penjelasan sebagai berikut. Oke, ini adalah tugas kalian. IPS, IPA, PPKN, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Semuanya tugasnya ada di halaman 121 sampai halaman 122.